Kita bahas sirah, betul ya? Jadi sirah itu saya sudah sering sampaikan tentang Rasulullah dan istrinya Khadijah. Itu apa mau diulang atau kita lanjut ke sirah berikutnya? Lanjut ya, kita bahas yang saya ceritakan dalam bulan ini ya, yaitu kisah Khalid bin Walid. Pernah dengar namanya? Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Ya, kita mulai dulu ya. Oke, suara saya jelas? Jelas ya? Baik. Ya, siap. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya juga ya, hitam juga bajunya ya? Iya. Oh, jadi ini pasangannya memang hitam? Memang hitam. Ya. Oh gitu, saya baru tahu. Tadi saya ambil baju hitam, apa ya jilbabnya ya? Saya ambil aja ini ya kan. Nah, jadilah kita kayak gini ya. Masya Allah, seragam kita ya. Opinnya yang ya. Baik, ibu yang saya sayangi karena Allah. Pengurus tak pakai denda. Denda. Denda ini biar ke siapa? Iya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, besoklah. Sekarang pula suruh pakai. Biar cantik, biar makin cantik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sap. Wah. Ibu pakai Iya pula ya. Nanti. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. HCI, Hijrah Community Indonesia, chapter Pekanbaru, masya Allah. Sampai mana tadi dah? Udah lupa. Oh, udah lupa dah. Iya, oke. Sampai mana? Sholawat udah belum? Udah tadi. Oh, udah ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita kemarin membahas tentang ini ya, Bilal bin Rabah ya. Baik, kita sekarang bahas yang hampir mirip-mirip dengan Bilal bin Rabah, juga temannya Rasulullah, juga temannya Bilal. Jadi and the gang dia. And the gang dia kan, bestian dia. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan begini. Ini udah pernah saya sampaikan di pengajian sebelumnya karena saya sedang demen membahas tentang Khalid bin Walid. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata sahabat Rasul? Sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa Rasul dan pernah bertemu dengan Rasul. Itu sahabat. Tapi ada juga selain sahabat namanya tabi'in. Pernah dengar kata-kata tabi'in? Coba semua, tabi'in. Lagi. Tabi'in itu adalah orang yang hidup pada masa Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul. Cuman mendengarkan Rasul dan ngikut dengan Rasulullah. Kayak ya, tapi kalau tabi'in dia pada masa Rasul. Paham ya saya ini? Tabi'in, tabi'at sama. Tabi'in itu laki-laki, tabi'at perempuan. Kayak muslimin muslimat. Nah, jadi kalau sahabat
Dia pada masa Rasul ketemu dengan Rasul dan taat sama Rasul, itu sahabat. Kalau tabi'in hidup pada masa Rasul, tidak ketemu Rasul tapi hidupnya pada masa Rasul, tapi mengikuti ajaran Rasul, itu tabi'in tabi'at. Nah, sekarang ada yang kayak kita, tidak hidup pada masa Rasul tapi ikut ajaran Rasulullah. Ini adalah namanya sama, kita bagian dari umat Rasulullah. Tapi ada satu hal yang menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang tidak pernah melihat aku dan tidak sezaman dengan aku tapi mengikuti syariatku, lebih aku cintai dibanding orang yang hidup sezaman denganku. Coba bayangkan. Masya Allah. Bayangkan jemaah HCI tak pernah ketemu Rasulullah tapi ikut sunnah Rasul, lebih dicintai oleh Rasulullah. Kira-kira kualitasnya tentu lebih bagus yang tidak pernah bertemu tapi ikut, betul ya? Kalau bertemu ikut kayak yang wajar kayak gitu ya, karena ya. Tapi kita ini tak pernah ketemu Rasulullah, tapi kita ikut manhaj Rasulullah SAW, dan itu mudah-mudahan kita betul-betul lah ketemu dengan Rasulullah nanti dalam syurga. Amin. Nah, yang ingin saya bahas hari ini, kemarin kita bahas sahabat, itu Bilal bin Rabah. Sekarang kita bahas sahabat juga, namanya Khalid bin Walid. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Jadi masing-masing sahabat Rasul itu punya latar belakang sejarah kejahatan yang berbeda. Contoh, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, sejarah kejahatannya pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Itulah Hafsah, ingin dibunuhnya, dan ternyata ketika besar jadi istri Rasulullah, anak yang pengen dibunuhnya tadi. Kan gitu ya? Dia pengen juga ingin membunuh Rasulullah, itu latar belakangnya. Akhirnya dia masuk Islam. Kalau Bilal bin Rabah, itu latar belakangnya dia adalah budak, hamba sahaya yang dibeli oleh Abu Bakar, dijadikan teman, akhirnya jadi sahabat Rasul. Macam-macam latar belakang. Makanya sebelum saya lanjutkan, apapun latar belakang kita, kita berhak jadi orang yang lebih baik. Jadi ibu ndak usah ingat-ingat lagi masa lalu. Ini kan udah tahun baru Hijriah. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Apapun kita berhak jadi baik. Yaitu para sahabat masuk Islamnya sudah tua, masuk surga juga. Apalagi yang dari lahir kayak kita. Semoga kesempatan kita masuk surga lebih besar. Amin. Nah, tapi Khalid bin Walid ini sahabat Rasulullah yang unik sekali. Dia adalah termasuk golongan sahabat yang pernah memusuhi Islam dan pernah berperang dengan Rasulullah. Bayangkan, Khalid bin Walid ini kafir harbi. Apa namanya? Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau kafir harbi itu musuh kita. Makanya Israel itu kafir harbi. Itu musuh kita. Jadi kafir ini ada dua. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah musuh kita, yang benar-benar memusuhi kita, memerangi kita. Tapi ada orang kafir yang kafirnya itu kafir biasa aja. Dia tidak jahat sama kita, dia tetap bisa main sama kita. Jadi teman-teman kita yang non muslim jangan diperangi. Woi kamu kafir, jangan. Selagi dia baik, dia bukan musuh kita. Dia tetap teman kita. Yang musuh kita itu adalah kafir yang memerangi Islam. Tapi kalau dia cuma sekedar kawan non muslim, kawan-kawan kita yang non muslim, tetangga-tetangga, itu bukan musuh kita. Kita tetap teman dia. Islam tidak boleh menyerang lebih dahulu kalau tidak diserang. Sampai sini paham? Khalid bin Walid ini adalah sahabat Rasulullah. Saya akan ceritakan supaya kita kagum dengan Khalid. Kalau kita kagum, insya Allah kita akan ikut. Ahli berperang, lebih mantap dibanding Umar bin Khattab. Dan seumur hidupnya, kalau dia berperang, dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah. Bayangkan, ini gagah, perkasa, ganteng, mantap, kaya raya.
Dia adalah kawan dekatnya Abu Lahab sebelum masuk Islam, kawan dekatnya Abu Jahal, kawan dekatnya Abu Sofyan, dan dia ahli berperang, mantap kali perangnya, dan dia memerangi Rasulullah itu dalam 3 kali perang. Saya akan jelaskan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu terjadi perang Badar, itu Khalid bin Walid masih menjadi musuh Rasulullah. Iya kan? Dia tidak terluka walaupun Islam yang menang saat itu. Perang Badar, pernah dengar perang Badar ya? Itu adalah perang pertama kali yang mana umat Islam jumlahnya cuma 300 orang dan non muslim itu rame. Cuman Rasulullah itu ahli strategi dalam berperang. Kita mau pahami, yang penting perang itu adalah strategi. Apapun yang penting strategi dalam hidup ini. Mengajar juga yang penting strategi. Berdagang juga yang penting strategi. Menuntut ilmu juga yang penting strategi. Contoh, di masjid dekat rumah saya, ibu-ibu yang tahu rumah saya, itu ada masjid di tepi jalan yang masjid besar itu, yang warna putih hijau itu. Di dalam masjid itu ada orang ustadz yang itu ada hafiz. Jadi kami itu, masyarakat itu membuka kelas membuka kelas tahfiz Quran untuk anak SMA, dan nanti mereka ngaji di masjid itu, ngafal di masjid itu tiap subuh. Pas mereka nyetor, pas mereka ngafal, pas mereka ngaji, kami siapkan makanan mereka dari donatur masyarakat. Percaya tidak percaya, anak SMA yang ada di masjid di tempat kami itu bisa ngafal Quran itu cuma 6 bulan saja, tidak pesantren. Siwa main? Tidak pesantren. Ada yang 4 bulan sudah khatam hafal 30 juz. Ini kenapa? Karena masjid itu yang hafiz itu adik kelas saya di kampus, dan dia ngerti strateginya, cara mengajarkan orang baca hafal Quran. Itu nyata, real. Mereka nggak pesantren, mereka tetap sekolah biasa. Cuman habis subuh menjelang syuruk mereka dengan kita-kita. Mereka ngafal di mana-mana, kami iktikaf, kan seperti itu. Itu 6 bulan, 8 bulan dan real, nyata. Kenapa? Saya rasa selain pertolongan Allah, dia punya strategi. Saya punya, ini bukan karena saya, tapi yang saya maksud di sini adalah saya kaitkan dengan strategi perang. Saya punya jemaah tarjim. Jemaah tarjim itu maksudnya jemaah yang mampu mengartikan bacaan sholat, yang mampu mengartikan zikir dan doa dan juz 30 Al-Quran. Itu sudah nenek-nenek. Mereka ngerti dan mampu menyotor hafalan arti bacaan sholat. Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Mil'u samawati, sepenjuru langit, wa mil'ul ardi, wa mil'u masyitta min syai'im ba'du. Mereka hafal artinya, manusianya ada, orangnya ada tuh di Masjid An-Najah, ada di Nurul Mawaddah. Hafal di luar kepala, arti asyams, arti ad-duha. Nenek-nenek sudah tua, datang jalan kaki pakai payung, hafal. Selain pertolongan Allah, karena apa? Strategi. Ada manusianya. Kalau mau kunjungan, kunjunglah ke Nurul Mawaddah itu, ke mana ya, ke An-Najah. Ada jemaah saya ngerti arti bacaan, dan ditembak-tembak itu bisa. Arti sujud, dia jawab. Arti ruku, dia jawab. Arti iftital, jawab. Kenapa? Karena pertolongan Allah dan juga ada strategi. Kan gitu kan. Nah, ada jemaah tasin yang buta huruf akhirnya bisa. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, bukan kelebihan teman saya yang bisa ngajarkan 30 juz, bukan kelebihan saya yang mampu mengajarkan tarjim, demi Allah bukan. Tapi inti dalam hidup ini apapun strategi. Ngajarin anak, kita dagang, semua strategi, termasuk dalam berperang. Tahukah strategi perang Badar? Perang Badar itu strateginya luar biasa. Wih, ternyata pasukan musuh rame, Bu Verina. Akhirnya apa kata Rasulullah? Hei sahabat, kalian hentakkan semua kaki kalian ke padang pasir. Jadi kuda, unta, manusia menghentakkan kakinya ke padang pasir. Jadi pasir itu naik. Paham ya? Debu-debu itu naik. Langsung ditengok oleh orang kafir Quraisy. Rame orang tuh rupanya nih. Akhirnya orang kafir Quraisy kalah sebelum berperang. Mundur, strategi. Kalah strategi dia. Coba perang Khandaq. Perang itu perang Badar. Sebelum saya jelaskan Khalid bin Walid. Perang Khandaq itu terjadi di Madinah. Itu Khalid bin Walid ikutan. Jadi ada seseorang yang biasa, dia bilang orang-orang dari Mekah akan masuk ke kota Madinah. Kita buat parit besar aja.
Kita buat parit besar, parit. Akhirnya orang Yahudi nggak bisa masuk Madinah. Ada parit besar. Nah, saya akan jelaskan tentang Khalid bin Walid. Perang Badar dia tidak ikut. Dia belum Islam. Perang Uhud dia juga belum ikut. Tapi masuknya Islamnya Khalid bin Walid ini luar biasa. Jadi ibu pernah umrah, insya Allah pernah. Ada yang belum, semoga Allah berangkatkan, amin. Perang Uhud itu adalah perang yang terjadi di Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud itu bukit paling panjang, bukan paling tinggi. Ya dia muter keliling tuh, paling panjang tuh Bukit Uhud. Nah, perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Nah, kalau ibu pergi ke Bukit Uhud, nanti di seberangnya ada bukit kecil, namanya Bukit Ar-Rumat. Apa namanya? Nah, ibu bisa lihat bukit itu. Di depannya sekarang ada masjid warna putih. Jadi kalau ibu pergi ke Bukit Uhud, nanti di seberangnya ada bukit kecil namanya Bukit Ar-Rumat. Rasulullah waktu itu bersama para sahabat melakukan perang di Bukit Uhud. Titik perangnya ada bacaan Allah di atas bukit, disitulah titik perangnya lebih kurang. Jadi Bukit Uhud itu ada bacaan Allah di atasnya. Ya, kalau mata ibu masih nampak, nengok dari bawah nampak bacaan Allah di atasnya. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat? Sahabat-sahabat, kalian sebagian jangan ikut kami perang ke atas. Sebagian kalian sembunyi di balik Bukit Ar-Rumat ini, bukit kecil ini. Tidak akan ada yang menyangka ada pasukan di sini. Itu untuk pasukan cadangan. Paham saya ini? Apa kata Rasulullah? Sahabat, kalian jangan semuanya naik Bukit Uhud. Sebagian kalian tetap di bukit kecil ini. Serondok kalian pegang panah masing-masing. Kalian sembunyi, kalian sebagai pasukan cadangan. Jangan kalian keluar sebelum aku perintahkan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah berperanglah di atas. Berperang, rupanya di antara 50 orang pasukan pemanah di bukit kecil tadi, ada yang mereka orang munafik, mereka lagi menyondok-nyondok langsung nyebar fitnah. Apa kata mereka? Kayaknya Rasulullah sudah menang. Kayaknya ini kita udah menang. Ada di antara 50 orang itu yang niat perangnya nggak tulus. Kayaknya ini udah menang, ya. Maka mereka turun dari bukit itu. Kenapa mereka turun? Yaitu ingin mengambil ghanimah. Namanya apa namanya? Mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi Bu, siapa yang kalah itu hartanya diambil oleh yang menang. Gitu berperang. Jadi nanti kalau ada yang kalah itu kabur, kudanya, untanya, baju besinya, emasnya, bahan makanannya, itu boleh diambil oleh yang menang. Jadi akhirnya yang 50 orang tadi turun ingin mengambil harta rampasan perang, akhirnya ditembak oleh orang kafir Quraisy, pada mati semua. Dan sebagiannya ada yang turun menganggap Rasulullah telah meninggal dunia. Akhirnya kita draw di perang Uhud. Dan di perang Uhud apa yang terjadi? Khalid bin Walid melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini menarik. Terluka Rasulullah. Rasulullah itu kan ahli perang, betul ya? Langsung Rasulullah ini terluka. Terluka tangannya. Terluka. Riwayat mengatakan punya darah cukup banyak. Saat terluka itu yang memerangi Rasulullah itu adalah Khalid bin Walid yang tadi saya sampaikan. Dia belum lagi masuk Islam. Dan adik kandung dari Khalid sudah masuk Islam. Saya ulangi, adik kandung dari Khalid sudah masuk Islam. Akhirnya Rasulullah diungsikan, para sahabat yang sudah meninggal sudahlah, maka masuklah mereka ke tempat peristirahatan. Di antaranya Rasulullah terbaring karena terluka. Ditengoklah oleh adiknya tadi. Jadi kan orang kafir sudah pergi, orang Islam sudah pergi, perang sudah selesai, kan gitu ceritanya. Lalu adiknya Khalid bin Walid ini ditengoknya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, abangku telah melukai engkau. Sementara engkau adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah? Tidak mengapa. Sungguh aku salut dengan abangmu Khalid bin Walid. Belum pernah ada yang melukai aku. Aku salut dengan strategi perangnya. Aku salut dengan gayanya berperang. Aku salut dengan kehebatannya. Dan dia berhasil melukai aku. Abangmu sungguh hebat. Aku salut dengan kehebatannya. Tolong sampaikan salamku kepadanya. Langsung adiknya tentu senang. Wih, Rasulullah nitip salam sama abang kandungku nih besti.
Siapa yang tak suka, ya kan? Bahwa ada Rasulullah yang sangat dia cintai, yang titip salam nih kepada emaknya nih, kepada abangnya ini, gitu kan? Coba ibu ada ngefan dengan seseorang, gitu ya, ibu sukalah dengan ulama mana, gitu ya. Lalu ulama nih bilang, titip salam ya bu, buat orang tuanya. Senang dak? Senang. Tapi abangnya belum masuk Islam. Wah, tapi Rasulullah titip salam nih. Wah, Rasulullah udah kena luka, tapi dia salut nih sama abangku ini. Akhirnya pergilah adiknya berlari-lari ke tempat markasnya orang kafir. Lari dia sendiri ke markasnya orang kafir Quraisy. Ditengok oleh orang kafir, adiknya Khalid bin Walid berlari-lari ke markasnya. Ditengok dari jauh, orang memanggil Khalid. Khalid, itu adikmu itu. Itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang sudah masuk Islam. Ayo kita perangi dia. Ayo kita perangi dia. Ini dia berani sekali nih. Karena orang Islam itu tidak takut mati. Jadi orang yang ada di markas itu menganggap dan beranggapan bahwa itu adiknya Khalid ingin menyerang dengan sendiri. Oh ayo, apa kata Khalid bin Walid, bahasa kitanya begini. Maaf ya Bu. Apa kata Khalid bin Walid, bahasanya begini. Jangan besti, itu adekku. Oh nggak bisa Khalid, itu adekmu itu dari rumah Rasulullah. Pasti kita ingin difitnah ini, kita ingin diperangi ini. Nggak, tunggu dulu besti, itu adekku itu. Walaupun dia non muslim, dia adekku itu. Letakkan pedang kalian. Semua meletakkan pedang. Lalu Khalid bin Walid datang dengan gagahnya, panglima perang mantap, tak pernah kalah, pemberani, datang kepada adiknya. Ditengok oleh orang dari markas. Apalah kira-kira, kepo lah dia, kayak ibu-ibu kepo kan. Apalah kata mereka cakap berdua itu ya. Khalid bin Walid ketemu sama adiknya di depan. Ditengok oleh orang-orang ini udah megang pokoknya panah ingin membunuh adiknya. Karena itu kawan Rasulullah. Apa kata adiknya? Saya pakai bahasa Indonesia lebih kurang begini. Hai abangku, ya, engkau telah melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, emangnya kenapa? Aku memang ahli dalam berperang dan tidak ada yang mengalahkan kecakapanku dalam berperang, kata Khalid bin Walid. Hai abangku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kami anggap paling mulia di muka bumi ini, telah engkau lukai wahai abangku. Saya datang ke markas ini, hanya ingin menyampaikan pesan wahai abangku. Apa pesan? Pesan dari Rasulullah SAW. Beliau titip salam kepada engkau. Beliau salut dengan strategi perangmu. Beliau salut dengan kehebatanmu. Beliau salut dengan keberanianmu. Beliau salut dengan cara berperangmu. Dan Rasulullah kagum dengan engkau wahai abangku. Khalid tercengang dia. Apakah betul Rasulullah titip salam kepadaku? Betul wahai abangku. Rasulullah titip salam dan menyuruh aku menyampaikannya. Dia sangat salut, kagum, bangga dengan kehebatanmu wahai abangku. Rasulullah waktu ngomong salut tidak ada tendensi apa-apa. Karena Rasulullah itu memang suka menengok kelebihan orang. Rasulullah itu memang suka menengok kelebihan orang. Lalu Khalid bertanya lagi, apakah benar Rasulullah titip salam kepada aku bahwa aku telah melukainya? Padahal aku telah hampir membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ai abangku, percayalah, Rasulullah itu kagum dengan engkau. Terkejut Khalid bin Walid, dia jatuhkan pedangnya. Adakah manusia semulia itu di muka bumi ini? Saat aku ingin bunuh dia, hampir nyawanya ku habisi, tapi dia malah memuji dan titip salam kepadaku. Detik itu juga Khalid masuk Islam. Nah, ini kisahnya. Itu paling payah dikalahkan. Itu permatanya orang Yahudi. Karena mantap dia perangnya. Kalau Umar bin Khattab permatanya orang Yahudi masuk Islam sudah lama kan? Waktu di Mekah Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Kan seperti itu. Sementara Khalid bin Walid ini masuk Islamnya terlambat. Sudah pindah Rasul ke Madinah, udah 8 tahun di Madinah baru dia masuk Islam. Kalau sementara Umar bin Khattab sudah masuk sebelumnya di Mekah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Rasulullah itu adalah luar biasa sekali. Rasulullah itu dakwahnya bukan cuma bilisan, tapi dengan perbuatan. Sikap-sikap dia, kehebatan dia banyak membuat orang itu masuk Islam. Makanya dakwah itu harusnya menghargai, memberikan contoh yang baik. Ini kadang-kadang dakwah juga jangan gosip, dia pula yang menggosip.
Siapa yang digosipkannya? Ustadz lain yang digosipkannya. Walaupun dia ustadz juga kan kayak gitu ya kan. Jadi kuranglah mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang yang cuma ngomong tapi nggak ngamalkan. Jangan kepo, tetangganya pun dikepoinnya juga. Kadang-kadang kita repot ini kan. Nah ya, jangan gibah, dia gibah juga. Nah, ya kan ini luar biasa Rasulullah. Saya jelaskan sedikit ya supaya kita kagum dengan Rasulullah. Rasulullah itu Bu, orangnya dahsyat. Dia itu tulus. Jadi dia memuji Khalid bin Walid itu tulus saja. Jadi nggak ada niat apa-apa. Sama dengan kayak gini. Dulu di seberang Masjid Nabawi ada pasar. Sekarang sekarang pintunya udah ganti-ganti. Dulu kan pintu Nabawi itu pintu 5, pintu 7, pintu 8. Sehingga saya hafal. Sekarang umroh terakhir pintu 273, pintu 371. Jadi 99 ya. Sulit sekali mengingat pintu sekarang itu. Jadi kalau saya mau ceramah menggambarkan sesuatu, pintunya susah. Tapi yang jelas pasarnya masih ada. Jadi dulu pada masa Rasulullah, di depan Masjid Nabawi ada pasar. Di pasar itu ada orang buta dulu, dan pasarnya masih aktif sampai sekarang. Di pintu berapa angka pintu sekarang saya udah lupa. Dulu ada di pintu 5. Masih ada pasarnya itu, kalau mau beli parfum di situ murah-murah. Masih ada sampai sekarang. Ya, jadi kalau mau beli parfum pergi itu ke pasar, harganya murah-murah. Makanya umroh nih harus sama saya nih. Tapi waktu saya siap komandan. Oke. Jadi murah ya. Jadi pintunya kita udah lupa lah pintu berapa, karena pintu Nabawi itu kan sekarang berganti-ganti kan. Nah, gerbang pagarnya itu ganti-ganti. Jadi masih ada sampai sekarang itu pintunya. Dulu ini saya jelaskan akhlak Rasulullah. Dulu di pintu itu, di pasar itu yang sekarang masih ada itu, dulu itu ada orang buta. Dan orang buta itu suka menghina Rasulullah. Nah, ini kejadian fakta, Ibu udah tahu, saya ceritakan lagi. Rasulullah gila, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad pendusta. Zikirnya itu terus. Zikirnya itu Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir. Rasulullah lewat, ditengok Rasulullah, how? Terus gua harus bilang wow gitu. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Diambilnya kurma, kemudian dia masukkan ke mulut orang buta itu. Lalu kemudian semakin dimasukkan ke mulutnya, maka kemudian semakin orang buta itu semangat menghina. Rasulullah gila, Rasulullah sihir, Rasulullah, dia semakin, karena dia nganggap yang nyuapkan itu adalah musuh Rasulullah. Paham kan maksudnya ini? Ya, paham. Wah mantap ini, semakin aku hina, semakin ada orang pembencinya nyuapin aku. Paham nggak? Tiap pagi Rasulullah buta, Rasulullah gila, Rasulullah apa kayak gitu ya. Disuapkan dulu, disuapkan. Semakin semangat dia berzikir, karena selalu disuapkan. Berzikir, maksudnya zikir kayak gitulah ya, mengapain Rasulullah gitu ya. Mencaci, menghina Rasulullah. Dia menganggap itu yang nyuapkan itu musuh Rasulullah. Dan tahukah Ibu berapa lama itu terjadi Rasulullah nyuapkan itu? Nyuapkan itu 2 tahun. Suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Ini dakwah hal Rasulullah ya, dakwah bil hal perbuatan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada lagi yang nyuapkan. Lalu Abu Bakar kan mertua Rasulullah, betul? Anak Abu Bakar kan Aisyah, betul? Ya, Aisyah. Anak Abu Bakar Aisyah. Jadi Abu Bakar itu kan mertua Rasulullah, betul kan? Karena Abu Bakar punya anak namanya Aisyah kan? Aisyah ini kan istri Rasulullah, betul? Nah, Abu Bakar nih ngomong dengan Aisyah, wahai Aisyah anakku, Rasulullah telah pergi meninggalkan kita. Coba berikan aku satu amalan, apa yang dilakukan Rasulullah yang belum aku lakukan. Jadi Abu Bakar nih pokoknya apa yang dilakukan Rasul dia lakukan. Kira-kira apa lagi yang dilakukan Rasul yang aku belum lakukan? Kau kan tahu kau suaminya, itulah ibaratnya. Aisyah lama berpikir, kayaknya semua yang dilakukan Rasulullah udah kau lakukan ayah. Please, kasih tahu aku apa yang suamimu lakukan, aku belum lakukan, biar aku tiru. Rasulullah udah meninggal. Apa kata Aisyah? Ada ayah, tuh di depan pasar ada orang buta yang selalu
Rasulullah kasih makan. Di mana dia? Dicari oleh Abu Bakar orang buta itu. Lalu Abu Bakar mengambil kurma, dia masukkan ke mulut orang buta itu. Ditangkap tangannya oleh orang buta itu. Bop. Wih, limadha? Ini kenapa kau tangkap tanganku? Apa kata orang buta ini? Mana orang yang biasa menyuapkanku makan? Loh, kok kau tahu aku bukan orangnya? Ya, karena orang yang biasa menyuapkan aku makan, itu kurmanya dia lunakkan dulu. Masya Allah. Mungkin Abu Bakar ini disakangannya ke mulut orang buta kan? Rasulullah, Abu Bakar menangis. Abu Bakar mendengar dia menghina Rasulullah. Abu Bakar bingung, ini orang gimana menghina Rasulullah? Masa ini orangnya yang dikasih makan Rasulullah? Tapi nggak apa-apalah, kata Abu Bakar, ku kasih aja lah kalau ini memang dilakukan Rasulullah. Ditangkap, dilunakkannya dulu. Lalu Abu Bakar menangis. Kira-kira menurut engkau, siapakah orang yang menyuapkan engkau selama ini? Apa kata orang buta itu? Yang jelas dia adalah musuhnya Muhammad. Karena setiap aku kasih hina, dia kasih aku makan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Abu Bakar rusak kangannya. Apa kata Abu Bakar? Masya Allah, yang menyuapkan itu, yang menyuapkan kau bukan musuh Muhammad, tapi yang menyuapkan kau itu adalah Muhammad. Setiap kau hina dia, dia kasih kau makan. Setiap kau hina dia, kau kasih makan. Saya adalah mertuanya Rasulullah SAW. Rasulullah telah pergi meninggalkan kita. Menangis orang buta ini. Bagaimana coba menyesalnya? Akhirnya dia masuk Islam saat Rasulullah telah meninggal. Tuh coba bayangkan. Masih mau membalas keburukan dengan keburukan? Rasulullah itu orangnya sangat berbaik sangka, lembut hatinya. Waktu pindah ke Taif, orang Taif marah, orang Taif mengamuk, dihina, dihujat, dicaci maki. Orang Taif itu melempar pakai tai unta, dia masak kurma, dia ambil air, dia masukkan ke dalam tai unta, dimasukkan ke dalam tempat makannya. Rasulullah dilempar, lalu kemudian berdarah sampai ujung kakinya. Jibril pun marah. Ya Rasulullah, kau doa kepada Allah agar Allah habiskan orang Taif nih. Jahat semuanya mereka ini, kata Jibril. Malaikat tidak ada nafsu bisa marah kepada orang Taif yang jahat kepada Rasulullah. Rasul sanggup di Taif cuma 7 hari. Maka apa kata Rasulullah? Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jangan kau ikuti apa kata Jibril. Orang Taif ini melempar aku pakai tai unta, melemparku sampai pelipisku berdarah, sampai basah ujung kakiku. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum paham. Berikan mereka kenyamanan hidup di kota ini. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Didoakannya orang yang jahat sama dia. Makanya Taif itu sampai sekarang banyak buah murah-murah, anggur murah, semua murah. Coba. Murah semua. Murah semua. Maka selagi ada kita ini, dihina orang balas hina, dihujat orang balas hujat, dibenci orang balas benci, itu bukan akhlak Rasulullah. Jadi kalau ada orang tak suka sama kita, percaya saja, mereka bukan orang jahat. Mereka cuma belum paham dengan kita saja. Wah, kalau ada di antara kita yang bilang, oh dia kan Rasulullah. Tidak, Rasulullah itu manusia juga. Cuman bedanya kalau dia salah langsung diingatkan oleh Allah. Tapi bayangkan akhlaknya luar biasa. Masuk Islam Khalid bin Walid karena dia. Maka dakwah ini bil lisan dan bil hal. Ya, Jangan fitnah, kita pula ahli fitnah pula. Jangan marah-marah. Di luar kita lembut, dimarah mari adik suami. Di rumah mari adik suami. Ya kan, ini hati-hati. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi masuk Islam lah Khalid bin Walid. Nah, di kota Madinah waktu itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jasa Khalid bin Walid selanjutnya adalah Khalid bin Walid, kan kita tahu Rasulullah 13 tahun dakwah di kota Mekah, ya kan? Nggak sukses, pindah ke kota Madinah, ya kan? Pindah ke kota Madinah, lalu masuklah Islam Khalid bin Walid. Lalu terjadilah yang namanya Piagam Madinah. Ibu pernah dengar kata Piagam Madinah? Maaf, Perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar kata-kata Perjanjian Hudaibiyah? Ibu kalau pergi umroh, biasanya akan dimampirkan juga, bisa ngambil miqat di sekitaran Hudaibiyah namanya. Namanya sekitaran Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu, waktu itu Bu, ini saya ceritakan sebagai penutup. Kan haji itu kemana? Haji di Mekah kan? Bukan di Madinah kan?
Di Madinah kan dah haji. Umrah itu di Mekah aja. Di Madinah kan cuma ziarah. Jadi waktu itu Rasulullah kan di Madinah. Udah di Madinah. Rasulullah dan para sahabat pengen haji ke kota Mekah. Tentu jalan kaki dia ke Mekah, betul? Sementara orang Mekah ini kan banyak orang Yahudi. Iya kan? Mereka jalan kaki ke kota Mekah. Di tengah jalan dihalangi oleh orang Yahudi. Kalian tidak boleh masuk Mekah. Ngapa pula nggak boleh? Itu kan kampung kami dulunya. Kan mereka cuma hijrah ke Madinah. Istri-istri kami masih ada di Mekah. Kami pengen haji ke kota Mekah. Nggak boleh. Akhirnya dibuat perjanjian di tengah Hudaybiyah. Di lokasi Hudaybiyah. Di antara perjanjian itu, mereka tidak boleh berperang lagi 10 tahun. Antara Mekah dan Madinah. Yang udah masuk Islam dibiarkan, yang tetap di non-Islam dibiarkan, tapi hidup damai. Jadi orang Mekah bisa hidup di Madinah, orang Madinah bisa hidup di Mekah damai. Tidak ada pemaksaan dalam agama, tapi tidak boleh perang. Oke? Itulah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sangat cerdas sehingga menjadi perdamaian. Kelebihannya adalah berdakwah bisa pakai mulut tanpa berperang. Yang masuk Islam disilahkan, yang belum agama Islam disilahkan. Maka terjadi sekarang saya dakwah pakai mulut, tidak pakai pedang. Ini karena salah satunya perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, ibu-ibu sebagai penutup, akhirnya umat Islam besar di kota Madinah. Coba kita kaitkan dengan cerita Bilal kemarin. Akhirnya mereka mengadakan yang namanya, mereka jalan ke kota Mekah, seluruh orang, unta, kuda, pasukan, diantaranya ikut Bilal bin Rabah, diantaranya ikut Khalid bin Walid, itu berjalan kaki ke kota Mekah dalam rangka Fathul Mekah. Apa namanya? Coba kuat-kuat, Fathul Mekah. Lagi, kurang kenceng. Ibu harus tahu Fathul Mekah. Karena kalau kita tidak paham, biar kita tahu kenapa kita bisa umrah sekarang. Kalau nggak ada Fathul Mekah ini, nggak ada orang umrah sekarang, Bu. Saya akan jelaskan. Akhirnya Rasulullah dengan Bilal, dengan Khalid bin Walid berjalan kaki ke kota Mekah, ingin namanya Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah. Jadi pasukan Rasul kan udah banyak di kota Madinah. Ketika mereka jalan ke kota Mekah, ditengoklah oleh si Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu dan menengok pasukan Rasulullah yang datang dari kota Madinah terlalu ramai. Perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani di kota Mekah semuanya menyuruh masuk ke dalam rumah. Pasar-pasar kosong karena mereka menganggap orang Madinah akan memerangi mereka. Lalu kemudian Rasul berkata, "Hai wanita-wanita kota Mekah, kami datang bukan untuk melukai kalian. Silahkan kalian berjualan, silahkan kalian beraktivitas seperti biasa. Kami tidak akan melukai kalian. Kami tidak akan memaksakan agama kami kepada kalian. Jangan takut, tidak akan ada pertumpahan darah. Kami di kota Madinah memang ramai. Sudah banyak terjadi yang kalian bunuh, tapi kami memaafkan kalian. Silahkan lanjutkan jualan, lanjutkan ke pasar, lanjutkan ke depan rumah. Para wanita tak perlu takut dengan kehadiran kami. Kami datang untuk menjalin keamanan dan perdamaian." Saat itu, waktu Fathul Mekah, apa yang terjadi? Khalid bin Walid tadi, kan Khalid bin Walid tadi, Khalid bin Walid tadi masuk ke dalam Ka'bah. Oke? Dan membuka sendalnya di luar Ka'bah. Jadi orang yang pertama membuka sendal di luar Ka'bah itu Khalid bin Walid. Apa yang dilakukannya? Dia kan pemberani tadi. Setelah masuk Islam banyak perang yang dia menangkan itu. Ya, lalu kemudian dia hancurkan di dalam Ka'bah. Dulu orang juga keliling Ka'bah. Orang Yahudi juga tawaf, tapi dalam Ka'bah dulu ada berhala. Namanya Lata, Uzza, Mana, Wusto. Apa namanya? Nggak usah lah ingat nama berhala pula. Iya kan? Lata, Uzza, Mana, Wusto. Lalu kemudian Khalid bin Walid tadi laki-laki mantap, dia masuk ke dalam Ka'bah, dia hancurkan semua berhala-berhala itu. Lalu sampai ke berhala yang namanya Uzza.
Itu berhala besar. Waktu Khalid bin Walid menghancurkan berhala, ada perempuan besar, hadisnya sahih, yang menengok Khalid bin Walid dengan tatapan tajam. Khalid bin Walid ketakutan, langsung dia datang keluar Ka'bah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, di dalam ada wanita besar menengok aku menghancurkan Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Dia adalah Uzza, adalah berhala yang tidak akan pernah disembah lagi oleh umat sampai kapanpun. Engkau pemenangnya wahai Khalid bin Walid. Hancur bagian dalam Ka'bah, hilang berhalanya sampai kosong sampai sekarang. Sekarang kalau kita masuk Ka'bah, itu cuma ada 3 tiang di dalam Ka'bah, tidak ada apa-apa. 3 tiang saja sebagai penyangga Ka'bah. Setelah itu langsung Bilal bin Rabah naik ke dalam Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Makanya bebaslah kota Mekah, damai sampai akhirnya ibu bisa umroh sekarang ke Mekah. Andaikan dulu tidak ada Fathul Mekah, maka yang mengisi kota Mekah itu orang Yahudi dan Nasrani semua. Jadi berterima kasihlah kita kepada Khalid bin Walid, kepada Bilal bin Rabah, kepada para sahabat, kita bisa umroh. Nah belakangan akhirnya Mekah Madinah, yang khusus tanah haramnya aja itu cuman boleh orang Islam saja yang masuk. Tanah haramnya aja. Jadi tanah haram tuh nggak seluruh kota Mekah, hanya beberapa kilo saja. Ya, Jeddah bukan tanah haram. Jeddah sama kayak Indonesia, tidak berjilbab. Ada Jeddah idol, ada macam. Jeddah itu sama kayak Indonesia, iya kan? Nah, tapi kalau yang tanah haram tuh cuma kecil saja. Mekah, Madinah itu pun tidak semuanya. Kalau ibu mau masuk tanah haram ke Mekah, itu biasanya ada tanda kayak Quran besar. Nah itu kalau ibu udah masuk, itu adalah ibu masuk ke tanah haram. Kalau Jeddah bukan tanah haram. Jadi kalau di Jeddah masih banyak tak berjilbab, masih banyak non muslim, tidak apa-apa. Itu beda. Kalau tanah haram semuanya harus semuanya harus Islam, ya. Dan mustajab doa kita di dalam tanah haram. Jadi tanah haram tuh ya udah beda ya. Jadi bercanda jangan berlebihan di tanah haram, doa mustajab. Seperti itu. Harus Islam ya kalau kita berada di 2 tanah haram. Itu cerita saya, dan Khalid bin Walid meninggal karena sakit, dan ketika dilihat meninggalnya usia 57 tahun. Ada usia 57 tahun? Udah lewat? Khalid bin Walid meninggal, riwayat mengatakan sampai tidak ada 1 jengkal pun yang tersisa bekas luka perang. Jadi penuh dengan luka perang. Ya, Masya Allah ya. Ini luar biasa. Dari musuh jadi kawan, jadi haters, jadi lovers. Itu bahasa sosmednya. Semoga kita terinspirasi dengan akhlak Rasul dan terinspirasi dengan kisah Khalid bin Walid. Kita kenal dulu, baru kita sayang. Kenapa sayang dengan Rasul? Harus kenal dulu. Makanya saya sampaikan kelebihan-kelebihan Rasulullah biar kita senang. Dan ingat, umat yang hidup setelah masa Nabi Rasul, umat yang hidup setelah masa Rasulullah dan taat sama Rasulullah akan lebih dicintai oleh Rasulullah. Semoga kita semua. Amin. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin.
Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khusus ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunakkas sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semua, thank you ya yang sudah nemenin aku. Jazakumullah khairan kasir. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan notifikasinya baik live maupun video-videonya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Dan kita ada tanya jawab setiap jam 8 pagi, jam 8 malam ya. Nah kalau aku lagi kajian, aku nggak bisa jawab pertanyaan. Nah kita akan tanya jawab di jam 8 pagi, jam 8 malam. Untuk teman-teman semua yang terlambat hadir kali ini, jangan khawatir, aku punya channel. Teman-teman subscribe aja channelnya, namanya Ustazah DR Nela Luki. Teman-teman subscribe aja channelnya, dan di channel itu akan aku upload video-video ceramah panjangnya aku ya teman-teman ya. Nah ini jamaah-jamaah aku dimaklumi ya guys, inilah gayanya ya guys ya. Oke, halo ya, dari Pekanbaru bersama Ustazah Janela katanya tuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, iya mirip ya, kerudungnya mirip ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yuk doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nela Luki di sini sampai paham. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih ya teman-teman ya, bercanda ya guys. Oke. Udah kakakku. Nggak siap loh fotonya. Belum siap. Oke. Belum loh. Orang lagi nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Banyak penggemar. Sudah ya. Tunggu 1, 2, 3. Lagi. Oke, ini. Ini dada. 1, 2. Iya. Oke semuanya ya, bye bye. Makasih ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan kasih. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Sama-sama. Sampai ketemu ya di live berikutnya ya teman-teman ya. Jazakumullah, bye bye. Makasih ya. Ayo bye. Oke, bukan baru ya, siap. Makasih ya guys semuanya. Oke. Ustazah.